Hai guys, kembali lagi bersama saya Wisnu. Kali ini saya akan melanjutkan sequel dari film si Mbah Freddy. Ya, apalagi kalau bukan Nightmare on Elm Street. Dimana sebelumnya, Freddy yang awalnya meneror lewat mimpi, sekarang ia bisa meneror orang-orang langsung di dunia nyata melalui badan dari tokoh di film ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja gas ke alur ceritanya. Pada tahun 1986, di sebuah kota bernama Elm Street, ada seorang remaja bernama Jesse yang numpang pulang dengan naik bus. Saat itu, satu persatu siswa pun diturunkan, hingga tersisalah Jesse dengan dua ciwi-ciwi saja di sana. Kemudian, salah satu cewek tadi sebenarnya sudah sampai di tujuannya, tapi si supir nggak juga kunjung berhenti, dan membawa mereka bertiga ke sebuah tanah tandus. Lalu tiba-tiba saja bis itu berhenti bersamaan dengan langit yang tiba-tiba menjadi gelap. Yang kemudian tanah bis itu jadi longsor sampai membuat bis mereka seperti ini. Kemudian muncullah si Mbah Freddy dari kursi supir dan perlahan-lahan mendekati mereka bertiga. Tapi ternyata cuma mimpi. Di lantai bawah, keluarga Jesse yang sedang menyiapkan sarapan, dan perkenalkan ini ayah Jesse bernama Ken, ibunya bernama Cheryl, dan adiknya bernama Angela. Di sini Jesse mengobrol dengan ayahnya tentang keluh kesahnya yang baru beberapa bulan pindah ke rumah bekas milik Nancy. Tak lama kemudian, pacar Jesse bernama Lisa pun datang menjemput Jesse untuk berangkat sekolah bareng menggunakan mobil Jesse. Singkat cerita, mereka pun sampai di sekolah dan langsung mengikuti pelajaran olahraga. Di sana, para buaya darat disuruh bermain baseball, sementara para perempuan disuruh bermain panah-panahan. Kemudian, Jesse pun jadi nggak fokus main lantaran ada gebetannya di sana. Alhasil bola yang seharusnya ditangkap malah terkena kepalanya. Dan karena biar sok-sok laki gitu, Jesse pun kemudian gelut dengan si pemukul bola yang bernama Grady. Lalu guru olahraga mereka pun datang bernama Schneider, yang langsung menghentikan pergelutan itu. Selesai bergelut, mereka berdua pun mulai mengobrol bersama, di mana si Jesse ini bilang kalau ia sekarang tinggal di Elm Street, tepatnya di rumah putih besar yang jendelanya selalu ditutupi balok putih. Mendengar itu, Grady pun langsung terkejut. Ia pun memberitahu kalau dulu ada seorang gadis yang sering dikurung oleh ibunya, lantaran dianggap gila oleh orang-orang. Tapi si Jesse pun nggak percaya karena mengira Grady hanya sedang menakut-nakutinya. Kemudian, pada malam harinya, Jesse pun lagi-lagi bermimpi diteror oleh Mbah Freddy, di mana di dalam mimpi itu, Freddy mengintip Jesse dari jendela, lalu Jesse melihat Freddy mengambil sesuatu dari tungku pembakaran, yang kemudian Jesse berhadapan-hadapan dengan Freddy. Di sini, Freddy berkata kalau sekarang Jesse akan menjadi wadah dari Freddy di dunia nyata, sementara si Freddy akan menjadi otak dari Jesse. Setelah mendengar itu, Jesse pun terbangun dengan keringat dingin dan langsung didatangi oleh kedua orang tuanya. Nah, di malam selanjutnya, ada Jesse yang sedang membereskan barang-barangnya dan dibantu oleh Lisa, di mana si Lisa nggak sengaja menemukan diari dari Nancy, yang di dalamnya berisikan tentang kehidupan si Nancy, beserta ciri-ciri dari Freddy, dan itu pun membuat si Jesse terkejut. Kemudian, saat tengah malam, lagi-lagi si Jesse pun diteror oleh Freddy. Saat Jesse turun ke bawah, dia pun menemukan pisau kuku milik Freddy. Dan secara langsung Freddy pun menampakkan dirinya, di mana si Freddy ini menyuruh Jesse untuk membunuh seseorang menggunakan pisau itu. Kemudian saat di kampus, Jesse menceritakan kejadian itu pada Lisa. Lalu Lisa pun meminta diarinya Nancy
untuk mencari tahu hal apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Nah, di malam selanjutnya, satu keluarga Jesse pun mengalami hal yang aneh di dalam rumahnya, di mana suhu di rumah itu tiba-tiba sangat panas, bahkan suhunya mencapai 96 derajat Celcius. Dan karena saking panasnya, burung Jesse dan burung bapaknya pun mengamuk sampai-sampai terbakar begitu saja. Karena kejadian itu pun membuat satu keluarga panik, karena ini benar-benar nggak masuk akal. Kemudian karena malam sudah semakin larut, Jesse pun kembali ke kamar untuk tidur. Tapi tetap saja ia nggak bisa tidur karena suhu di kamarnya yang begitu panas. Nah, untuk menghilangkan rasa gerahnya itu, Jesse pun pergi keluar rumah sambil mandi hujan. Dan tak lama kemudian sampailah ia di sebuah klub malam, di mana si Jesse ini ternyata berniat minum-minum untuk menghilangkan stresnya. Tapi baru saja mau minum, ia langsung ditahan oleh guru penjasnya yang kebetulan ada di sana. Si Jesse pun kemudian dibawa ke sekolah oleh guru killer itu dan menghukumnya lari di lapangan karena sudah berani datang ke klub malam. Lalu sesaat si Schneider ini masuk ke ruangan olahraga, ia pun tiba-tiba diteror oleh Freddy. Mulai dari menjatuhkan peralatan olahraga di sana, sampai-sampai tangannya diikat dan diseret dibawa ke kamar mandi. Hingga pada akhirnya, punggungnya dicakar oleh Freddy dan Schneider pun harus mati secara mengenaskan. Tapi di sini anehnya, si Jesse yang dari tadi mandi, tiba-tiba saja ia sudah berlumuran darah dan memakai pisau kuku dari Freddy. Setelah kejadian itu, Jesse pun dibawa oleh 2 orang polisi ke rumahnya karena menemukannya di jalan dalam keadaan telanjang bulat. Nah, keesokan harinya, Jesse dan Lisa berangkat sekolah seperti biasa. Lalu sesampainya di sana, mereka berdua diberitahu oleh Grady kalau Schneider telah dibunuh di dalam sekolah. Kemudian, karena sebelumnya Lisa telah membaca diari dari Nancy, ia pun membawa Jesse ke sebuah pabrik tua karena menurut diari itu Freddy dulu bekerja di sana. Fred Krueger kidnapped 20 kids and brought them here. What do you mean? I don't know. I thought you might be able to make a connection or something. Namun setelah berkeliling-keliling di sana, mereka sama sekali nggak nemuin petunjuk tentang Freddy. Pada malam harinya, Jesse meminum obat anti tidur karena saking takutnya diteror oleh Freddy di dalam mimpi. Dia juga sadar kalau saat tertidur Freddy bisa mengambil alih tubuhnya untuk membunuh orang-orang. Kemudian saat pagi hari, Lisa pun melihat wajah pacarnya yang terlihat kurang tidur. Bahkan saat makan siang di sekolah, Jesse sama sekali nggak mau makan karena ia takut kekenyangan dan takut mengantuk. Hingga di malam harinya, Lisa pun mengajak Jesse ke sebuah pesta yang diadakan di rumahnya, berharap Jesse bisa menjadi lebih baik. Tapi ternyata percuma saja, karena Jesse tetap diam menyendiri dan tetap memikirkan masalahnya. Kemudian Lisa pun mendatangi Jesse yang menyendiri dan menanyakan apa yang sedang dipikirkannya. Tapi si Jesse bukannya bercerita, dia malah mengajak Lisa untuk bermantap-mantap. Awalnya permantapan duniawi ini berjalan seperti biasanya, tapi tiba-tiba saja si Freddy mengeluarkan lidahnya yang amat panjang, sehingga mengetahui itu Jesse langsung cepat-cepat pergi dari sana. Di mana tujuannya sekarang datang ke rumah Grady dan memberitahu semuanya yang terjadi padanya, termasuk tentang dirinya yang membunuh Schneider. Grady sama sekali nggak percaya cerita dari Jesse yang tampak dibuat-buat. Tapi sesaat kemudian secara tiba-tiba Freddy memaksa keluar dari badan Jesse, di mana diawali dengan munculnya kuku Freddy dan tangan Jesse yang tiba-tiba terbelah. Yang kemudian perutnya yang terbelah muncullah si Freddy yang memaksa keluar. Alhasil, ya jelas Grady automodar ditusuk pisau kuku milik Freddy. Nah, selang beberapa menit, datanglah polisi ke sana, dan Jesse pun langsung kabur lewat jendela. Dengan tangan berlumuran darah, Jesse pun mendatangi Lisa di rumahnya.
Si Jesse ini dengan muka panik langsung memberitahu Lisa kalau ia telah membunuh Grady di kamarnya. Mendengar itu, Lisa pun memberitahu Jesse bagian terakhir dari diari Nancy, yang mengatakan kalau Freddy sama sekali nggak bisa dilawan saat berada di dunia mimpi. Di mana alasannya sekarang ia masuk ke dunia nyata, karena sebelumnya si Nancy lah yang menariknya keluar dari dunia mimpi. Beberapa saat kemudian, lagi-lagi Freddy mengambil alih tubuh Jesse dan langsung menyerang si Lisa. Tapi untungnya, sebelum Freddy berhasil membunuh Lisa, si Jesse tiba-tiba mengambil alih tubuhnya dan melompat ke pintu kaca lalu menghilang. Hal itu pun membuat teman-teman Lisa yang sedang berpesta langsung terkejut. Karena sekarang Freddy tiba-tiba muncul di tengah-tengah pesta itu dan menyerang orang-orang di sana secara membabi buta. Mereka pun langsung panik sepanik-paniknya. Ditambah lagi kolam berenang yang tiba-tiba mendidih dan langsung terbakar. Ayah Lisa yang melihat itu mencoba menembak Freddy, namun tembakannya meleset. Selang beberapa menit, Freddy pun berjalan dengan santai dan kemudian menghilang. Lisa pun langsung pergi menggunakan mobil Jesse, karena ia tahu kemana Freddy pergi, yaitu ke pabrik tua tempat ia bekerja dulu. Dan sesampainya di sana, Lisa langsung disambut oleh 2 anjing dengan wajah manusia. Setibanya di dalam, Lisa lalu diganggu oleh beberapa kejadian yang sangat goib. Dan setelah kejadian itu, Freddy pun muncul ingin membunuh Lisa. Dan saat Lisa terpojok, Lisa pun lalu mencoba menyadarkan Jesse dengan bilang aku cinta padamu. Dan sesaat kata-kata sakti itu keluar, tiba-tiba keluar darah dari badan Freddy. Dan kemudian Lisa secara barbar langsung mencium bibir Freddy. Alhasil, ciuman maut itu pun berhasil membuat Freddy semakin lemah. Dilanjutkan dengan api yang tiba-tiba keluar, menjalar membakar area di sekitar Freddy. Dan setelah terbakarnya Freddy, Jesse pun berhasil diselamatkan, walau badannya penuh dengan arang dan pakaiannya yang gosong. Beberapa hari setelah kejadian itu, Lisa dan Jesse pun berangkat sekolah menggunakan bis sekolah. Dan film ini pun ditutup dengan scene yang nggak jauh seperti di awal film tadi. No. This bus is going too fast. It's all over. Dan film pun ya berakhir.